Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai lingkaran dan bola. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Salsama Hardika dengan NIM 192, 2. Adela Ayu Puspita dengan NIM 200, 3. Stefani Margareta Hutauruk dengan NIM 204, 4. Ada Fariska Ayu Pitaning Dias dengan NIM 208, yang kelima ada Sekar Auliani dengan NIM 213, dan yang terakhir ada Nirwana Suhaida dengan NIM 224. Oke, apa sih yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini? Jadi topik bahasan kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama ada lingkaran, yang kedua ada bola. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada materi lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Nah, definisi lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang yang berada pada jarak tertentu. Nah, jarak tertentu kita sebut sebagai R atau jari-jari dan memiliki titik tetap yaitu titik pusat. Seperti apa persamaan lingkaran? Nah, persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0. Misalkan ada titik sembarang P, X, Y pada sebuah lingkaran dan berada pada jarak R dari titik asal, dan dengan rumus jarak kita bisa dapatkan bahwa R sama dengan akar dari X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sebenarnya teman-teman, apabila diperhatikan bahwa kalau digambarkan sebuah lingkaran itu pasti bisa dihitung melalui rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu bisa dikatakan apabila mempunyai titik pusat H, K, maka nanti jarak dari H ke X dan Y ke K itu merupakan jarak sebuah R. Sehingga nanti jika berpusat di titik H, K, persamaan lingkarannya akan memiliki persamaan X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena di sini titik pusatnya 0,0, maka apabila X dikurangi 0, maka dia tetap X. Sehingga persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa apabila memiliki titik pusat sembarang A, B, bukan A 0,0, maka dan di mana dia memiliki titik sembarang X, Y dan memiliki titik pusat A, B, maka jarak antara titik P dengan pusat lingkaran itu adalah R sama dengan akar dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu di sini ada bentuk umum persamaan lingkaran. Dari X kuadrat, dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, kita sebenarnya bisa memperoleh persamaan umum lingkaran nih teman-teman. Bentuk persamaan umumnya itu merupakan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu X kuadrat tambah Y kuadrat dan sebagainya itu kita peroleh sebuah rumus jari-jari, di mana akan nanti diperoleh 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Lalu dari situ kita dapatilah sebuah rumus titik pusat, yaitu min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Nah, selanjutnya kita tuh dari jari-jari dan titik pusat, kita bisa menentukan beberapa karakteristik lingkaran dari persamaan umum lingkaran tadi. Yang pertama, teman-teman catat ya. Jadi yang pertama itu ada apabila
jari-jari, di mana rumus jari-jari itu akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C lebih dari 0 dan memiliki titik pusat means A/2, min B/2 dan berjari-jari, maka itu merupakan sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran yang dapat digambar dan sebuah lingkaran yang dapat dihitung. Dia memiliki jari-jari, dia juga memiliki titik pusat. Dan yang kedua, itu ada karakteristik persamaan yang kedua, yaitu apabila jari-jari, sedemikian yang sudah tertulis, apabila sama dengan 0 dan memiliki titik pusat, kita bisa sebut bahwa itu merupakan lingkaran titik dan titik pusat itu sendiri. Maksudnya adalah, ini merupakan sebuah lingkaran di mana lingkaran itu adalah titik itu sendiri. Karena dia tidak memiliki panjang R. Sehingga dia tidak memanjang ke kanan atau ke bawah atau ke kiri, dia tidak punya jari-jari, tapi dia juga punya titik pusat. Karena dia punya titik pusat dan dia tidak punya jari-jari, maka lingkaran itu adalah sebuah titik dan titik itu adalah lingkaran itu sendiri. Karakteristik yang ketiga, yaitu ada apabila jari-jari kurang dari 0 atau negatif. Nah, maka kalau dilihat dari yang syarat yang ini, bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah lingkaran yang bisa dihitung secara analitik, tapi secara grafis dia tidak bisa digambarkan, bahwa kita tahu bahwa jari-jari tidak mungkin ada yang negatif. Sehingga hal ini menyebabkan lingkaran tersebut akan digambarkan akan dihitung secara analitik, dia pasti akan menghasilkan hitung-hitungannya seperti yang biasa. Dia akan mendapatkan hasil jari-jarinya berapa, lalu titik pusatnya berapa, itu pasti dapat dihitung secara analitik. Namun, secara grafis dia tidak bisa digambar, karena itu merupakan lingkaran imajiner. Jadi untuk ada 3 ya, karakteristik lingkaran yang dapat kita bedah dari titik pusat dan jari-jari. Yang pertama itu ada, dia merupakan sebuah lingkaran yang mempunyai titik pusat dan jari-jari. Yang kedua itu adalah lingkaran yang merupakan titik dan titik itu adalah lingkaran itu sendiri. Yang ketiga adalah lingkaran imajiner ketika jari-jari kurang dari 0 atau negatif. Oke, kita lanjut ya. Ini bagaimana tentang visualisasi lingkaran di GeoGebra. Teman-teman bisa memperhatikan. Kita coba klik new dulu ya. Oke, kita coba menggambarkan sebuah lingkaran apabila true center point-nya itu di 0,0. Bagaimana tentang persamaan yang akan terbentuk? Nah, misalnya kita cari aja ya titik sembarangnya. Dengan perpanjangan jari-jari A ke B, maka kita bisa lihat nih, kalau di sini itu persamaan lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, 5-nya inilah yang merupakan R kuadrat. R kuadrat dari jari-jarinya 2,24. Kalau di sini itu begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya lingkarannya itu merupakan sebuah lingkaran yang mempunyai titik pusat sembarang A, B, bukan 0,0. Misalnya kita di sini titik pusatnya 4,4. Di sini kita lihat tuh, persamaannya itu berubah menjadi X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 5. Dengan ukuran jari-jari yang sama, dengan titik pusat yang berbeda, persamaannya bisa berubah. Sehingga yang X kurang 4 ini, yang min 4, di sini min 4, itu bergantung dengan titik pusat. Titik pusat dia apakah dia 0,0 atau dia A, B. Nah, dengan sesuai karakteristik yang pertama tadi, bahwa titik pusatnya kalau misalnya dia positif, dia akan membentuk sebuah lingkaran nih. Dia akan membentuk sebuah lingkaran, dia punya jari-jari. Tapi kalau misalnya dia mempunyai titik pusat, yaitu kalau dia punya perhitungan jari-jarinya sama dengan 0, sehingga dia nggak punya jari-jari, titik pusatnya ya titik itu sendiri, karena dia merupakan lingkaran yang merupakan titik itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga itu adalah perhitungan jari-jari yang kurang dari 0.
Nah, untuk secara grafis itu karakteristik yang ketiga tidak bisa digambarkan. Karena ketika digambarkan dia akan bernilai negatif, walaupun secara analitik dia bisa dihitung, tapi dia secara grafis itu nggak bisa digambar karena itu negatif. Gitu. Semoga bisa dipahami. Setelah ini akan kita pelajari materi persamaan singgung lingkaran. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fariska Yupita Nitias dengan 3 digit NIM terakhir 208. Di sini kita akan mempelajari subbab mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai beberapa materi, salah satunya jari-jari lingkaran, titik pusat lingkaran, persamaan umum lingkaran, dan karakteristik lingkaran. Sebelum kita memulai materi mengenai persamaan garis singgung lingkaran, kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana penggambaran garis singgung lingkaran ini di GeoGebra. Simak videonya berikut. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bagaimana ilustrasi penggambaran garis singgung lingkaran di GeoGebra ya. Nah, pertama-tama ini kita pilih dulu line, kemudian kita pilih di titik bagian B yaitu titik 4,4. Jadi inilah penggambaran ilustrasi persamaan garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung ini tuh yang ada di titik 4,4 ini menyinggung lingkaran dari titik 2,2. Karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Fani bagaimana penggambaran lingkaran tersebut di titik 2,2 tadi. Kemudian dari konsep lingkaran yang memiliki satu titik garis singgung akan membentuk suatu garis singgung, sehingga ini nanti apabila diperpanjang akan memotong titik di sumbu X dan memotong di titik di sumbu Y. Kemudian untuk materi yang lebih detail atau materi yang lebih jelasnya lagi akan kita pelajari pada bagian PPT berikut ini. Nah, teman-teman bisa simak ya PPT materi berikut ini. Kemudian untuk materi yang lebih dalamnya lagi akan kita bahas pada kali ini yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Nah, di sini ada 3 persamaan garis singgung. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung di titik P X1, Y1 dengan pusat 0,0 dirumuskan dengan X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu persamaan garis singgung di titik P X1 Y1 dengan pusat A, B dirumuskan juga dengan X1 min A dikalikan X min A plus Y1 min B dikalikan Y min B sama dengan R kuadrat. Kemudian yang terakhir bisa teman-teman simak semuanya. Persamaan garis singgung di titik Q X1 Y1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini mempunyai rumus yaitu X1 dikali X plus Y1 dikali Y plus A X1 plus X per 2 ditambah B Y1 plus Y per 2 plus C sama dengan 0. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan materi tentang bola. Definisi bola. Bola merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tetap. Titik tetap atau fixed point disebut pusat bola dan jarak yang sama dinamakan jari-jari. Persamaan pusat bola. Yang pertama, bola berpusat di P, A, B, C. Jika diketahui sebarang titik A, X, Y, Z pada permukaan sebuah bola, maka jarak A ke P adalah R, sehingga panjang AP sama dengan akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R. Atau dengan bentuk lain, R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat. Kemudian yang kedua ada bola berpusat di O, 0,0,0. Jika A, X, Y, Z sebarang titik pada permukaan bola, maka jarak A ke 0
0,0 di titik O adalah R, sehingga panjang AO sama dengan akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat ditambah Z min 0 kuadrat sama dengan R. Atau dengan bentuk lain, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Selanjutnya, ini ada ilustrasi GeoGebranya untuk bola berpusat di O 0,0,0. Soalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Jadi kalau kita masuk ke GeoGebra tinggal dimasukkan saja persamaan tersebut. Kemudian berdasarkan persamaan umum yang sudah kita pelajari sebelumnya, diketahui bahwa 4 ini adalah R kuadrat, sehingga R atau jari-jari bola adalah akar dari 4, yaitu 2, seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Persamaan umum bola, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat, menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 2X min 2BY min 2CZ plus dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Atau X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Di mana min 2A sama dengan A besar, sehingga A sama dengan min setengah A besar. Min 2B sama dengan B, ekivalen B sama dengan min setengah B besar. Kemudian yang terakhir ada min 2C sama dengan C besar, ekivalen C sama dengan min setengah C besar. Kemudian jari-jari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min R kuadrat sama dengan D, ekivalen R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min D, ekivalen R kuadrat sama dengan min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat plus min setengah C kuadrat min D, ekivalen R kuadrat sama dengan seperempat A plus seperempat B plus seperempat C, sehingga diperoleh R sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat plus seperempat C kuadrat min D. Kemudian ada pusat, yaitu min setengah A, min setengah B, min setengah C. Persamaan bola melalui 4 titik. Jika diketahui 4 buah titik, ada P, X1, Y1, Z1, ada Q, X2, Y2, Z2, R, X3, Y3, Z3, dan S, X4, Y4, Z4. Maka X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Untuk yang titik P menjadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D sama dengan 0. Untuk titik Q, X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat plus AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D sama dengan 0. Untuk titik R, X3 kuadrat plus Y3 kuadrat plus Z3 kuadrat plus AX3 plus BY3 plus CZ3 plus D sama dengan 0. Dan yang terakhir untuk titik S, X4 kuadrat plus Y4 kuadrat plus Z4 kuadrat plus AX4 plus BY4 plus CZ4 plus D sama dengan 0. Dengan menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai A, B, C, dan D. Selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, C, dan D ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Setelah menyimak penjelasan materi tentang bola, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal bola. Contoh soal yang pertama, carilah persamaan bola yang berpusat di titik 1,3,2 dan melalui titik 2,5,0. Langkah penyelesaian yang pertama, kita harus mencari jari-jari bola terlebih dahulu dengan rumus jari-jari, yaitu R kuadrat sama dengan kuadrat dari X min A ditambah kuadrat dari Y min B ditambah kuadrat dari Z min C. Sehingga R sama dengan akar dari
kuadrat dari X min A ditambah kuadrat dari Y min B ditambah kuadrat dari Z min C. Kita substitusikan nilai X, Y, Z yaitu 2,5,0 dan nilai A, B, C yaitu 1,3,2. Sehingga kita peroleh nilai R sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. R sama dengan akar dari 1 ditambah 4 ditambah 4, R sama dengan akar 9, sehingga R atau jari-jari bernilai 3 satuan. Selanjutnya, kita substitusikan jari-jari bola dan titik pusat 1,3,2 ke bentuk persamaan umum bola, yaitu kuadrat dari X min A ditambah kuadrat dari Y min B ditambah kuadrat dari Z min C sama dengan jari-jari kuadrat atau R kuadrat. Diperoleh apabila persamaan ini kita sederhanakan, diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 2AX min 2BY min 2CZ ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A, B, C berturut-turut 1,3,2 dan nilai R atau jari-jarinya 3. Diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 2X min 6Y min 4Z ditambah 1 ditambah 9 ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 2X min 6Y min 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Jadi, persamaan bola yang berpusat di titik P 1,3,2 dan melalui titik 2,5,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 2X min 6Y min 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan bola yang melalui titik P 1,0,0, Q 0,2,0, R 0,0,1 dan S 0,0,0. Nah, persamaan bola yang melalui 4 titik yaitu P, Q, R, dan S memiliki bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dengan A, B, C, dan D adalah suatu konstanta. Kita substitusikan titik-titik P, R, dan S pada persamaan tersebut, sehingga diperoleh 4 persamaan. Yang pertama, 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B kali 0 ditambah C kali 0 ditambah D sama dengan 0. Kita peroleh A tambah D sama dengan negatif 1. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 1. Lalu 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali 0 ditambah B kali 2 ditambah C kali 0 ditambah D sama dengan 0 sama dengan 2B ditambah D sama dengan negatif 4. Persamaan ini kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua. Lalu 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah A dikali 0 ditambah B dikali 0 ditambah C kali 1 ditambah D sama dengan 0. Ini sama dengan C ditambah D sama dengan negatif 1. Kita namakan ini sebagai persamaan ketiga. Dan yang terakhir 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C kali 0 ditambah D sama dengan 0 menghasilkan D sama dengan 0. Kita sebut ini sebagai persamaan keempat. Pada persamaan yang keempat, kita sudah memperoleh nilai D yaitu 0. Selanjutnya, kita substitusikan nilai D sama dengan 0 ke persamaan 1, 2, dan 3. Sehingga diperoleh nilai-nilai A, B, dan C, yaitu A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 1. Karena kita sudah mengetahui nilai-nilai konstanta atau nilai A, B, C, dan D, selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0.
Sehingga kita peroleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X min 2Y min Z sama dengan 0. Jadi, untuk contoh soal yang kedua, persamaan bola yang melalui titik P 1,0,0, Q 0,2,0, R 0,0,1, dan S 0,0,0 adalah persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X min 2Y min Z sama dengan 0. Oke, di sini kita akan menunjukkan bagaimana gambar bola di GeoGebra-nya. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu persamaan yang sudah kita peroleh, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini sudah terlihat bentuk bolanya ya. Selanjutnya, kita juga tulis titik pusatnya yaitu P 1,3,2 dan melewati satu titik yaitu kita beri nama saja titik A yaitu 2,5,0. Nah, di sini sudah terlihat ya titik P sebagai pusatnya dan titik A sebagai titik yang dilalui oleh bola. Ini terletak pada bola. Selanjutnya kita akan melihat apakah benar bahwa jari-jari atau jarak dari P ke A ini 3. Kita masuk ke tools, kemudian spare center and point. Kita pilih titik P dan titik A. Oke. Sini juga sudah terbentuk persamaan umumnya, yaitu kuadrat dari X min 1 ditambah kuadrat dari Y min 3 ditambah kuadrat dari Z min 2 sama dengan 9. Sekarang untuk melihat jarak dari P ke A atau jari-jarinya, kita pilih di lines and polygon. Sini ada segmen. Kita pilih saja titik P dan titik A. Setelah itu kita masuk lagi ke algebra. Di sini terlihat bahwa segmen atau panjang titik P ke titik A itu sama dengan 3. Ini sesuai dengan perhitungan kita bahwa jari-jari bolanya 3. Selanjutnya kita akan melihat untuk contoh soal persamaan bola yang melalui titik P 1,0,0, titik Q 0,2,0, titik R 0,0,1, dan titik S 0,0,0. Jadi kita input saja di sini koordinat-koordinat dari titik P, Q, R, S. Untuk titik P koordinatnya 1,0,0, titik Q 0,2,0, titik R 0,0,1, dan titik S di sini 0,0,0. Oke, di sini sudah terlihat ya titik-titiknya ada di sini. Oke, setelah itu kita input persamaan bola yang sudah kita ketahui, sudah kita hitung tadi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min X min 2Y min Z sama dengan 0. Oke, di sini sudah terbentuk gambar bolanya. Nah, ini dia gambar bolanya, dan di sini sudah valid atau betul ya bahwa bola ini melewati keempat titik yang kita sudah tuliskan, yaitu titik P di sini, titik P, titik Q, titik R, dan juga titik S. Baik,
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video hingga akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.